Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Aziza. Di sini saya akan memberikan opini terkait pandemi COVID-19. COVID-19 atau virus corona merupakan salah satu virus yang saat ini sedang merebak di berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Meskipun tidak termasuk virus yang mematikan, namun penyebarannya sangatlah begitu cepat. Karena hal itulah, banyak rumah sakit yang tidak mampu menampung pasien yang begitu membludak. Akibatnya, para tenaga medis, dokter, perawat kewalahan, dan ada pula yang gugur di medan pertempuran. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai situs, di masyarakat Indonesia sendiri, orang yang sudah positif terkena virus corona ini jumlahnya mencapai 2.956. Fantastis bukan? Dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan bisa menyebarkan ke 3.000 orang, bahkan mungkin bisa jadi lebih dari data yang kita peroleh selama ini. Akibatnya pemerintah menyarankan untuk melakukan social distancing atau physical distancing. Semua aktivitas kita terbatas saat ini. Akses jalanan dari dan ke luar daerah diperketat, jalanan ditutup, fasilitas-fasilitas umum ditutup, sekolah diliburkan, bahkan fasilitas keagamaan, tempat-tempat beribadah juga diliburkan sementara. Ya, ini tentunya menimbulkan berbagai permasalahan yang lebih luas lagi, apalagi di sektor ekonomi dan bisnis. Banyak orang-orang yang mempertaruhkan hidupnya dalam sektor ini. Dari mulai pedagang kaki lima, pedagang kecil, sampai ke perusahaan-perusahaan besar. Bahkan, perusahaan-perusahaan besar terpaksa untuk merumahkan sebagian karyawannya. Bahkan ada yang sampai di PHK. Dan jumlahnya itu nggak cuma ratusan loh, tapi sampai berpuluh ribu orang yang di PHK. Dan itu artinya semakin banyaklah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia ini. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan masyarakat sendiri terkait dengan wabah COVID-19 atau virus corona ini? Mari kita simak selengkapnya. Corona ya, sangat-sangat menyedihkan. Banyak yang terkena imbasnya, banyak korban. Jadi segala aktivitas atau penghasilan itu menurun nih. Dari pagi sampai sore aja paling dapat 20-25. Boro-boro buat beli beras, buat merokok gitu, kayak gitu nggak nyampe. Jadi benar-benar ya Pak, Iya. rasanya itu. Buat keluarga juga kan nggak bisa. Istilahnya mau beli beras liter juga udah susah, merasa kesusahan. Memang jadi gimana ya, jadi rada beda lah dari biasa-biasa. Jadi rada biasanya kan keluar sekarang ada ini kurang bebas gitu sekarang. Pengen cepat ini aja, pengen cepat beres gitu. Terus adakah efek buat usaha yang dijalankan Bapak saat ini gitu dari virus corona ini? Ya mengurangi gitu, ya mengurangi lah, mengurangi kena penghasilan gitu ada. Sebelumnya Bapak menjalankan usaha ini udah berapa lama Pak? Ya lumayan ada 10 tahunan. Semenjak adanya virus corona ini, warga semakin banyak yang mencari barang-barang tentang kebersihan seperti Wipol, Fly Clean, serta banyaknya dicari tuh masker dan sanitizer. Nah ini meningkatkan penjualan juga di toko.
banyak program yang diarahkan pemerintah untuk toko menyediakan untuk tempat cuci tangan di depan, sanitizer ya secara gratis di area kasar. Itu semakin merubah pola hidup masyarakat menjadi lebih sehat, menjaga kebersihan. Tentunya juga ada aturan untuk antrian setiap konsumen 1 meter agar tidak sembarangan orang berkumpul di area kasar. Juga harus diperhatikan apabila batuk atau bersin tuh dijaga gitu, jadi jangan sampai mengenai orang lain. Harapannya corona cepat berlalu aja deh, biar semuanya kembali normal, sehat semua. Seharusnya pemerintah itu ada kebijakan atau apa-apa gitu ya, diberikan ke masyarakat berupa apa-apa, karena kan masyarakat kecil itu istilahnya ya mengharapkan, karena usaha kayak gini kan penghasilan cuma 25, 20 ribu, boro-boro buat beri jajan anak atau apa, buat makan juga udah susah. Cepet beres lah kalau Dan untuk pemerintah segera mungkin lah untuk bisa ada bantuan untuk warga-warga yang disuruh untuk berdiam diri di rumah atau lockdown tuh dengan bukti yang nyata gitu, kayak bantuan sembako atau seperti apa, karena kan kita harus manusia harus saling tolong menolong gitu, bukan hanya ungkapan-ungkapan tapi tidak ada tindakan. Dari saya mas seperti itu. Dengan berbagai permasalahan yang kita alami saat ini, seharusnya tidak membuat kita menjadi lemah, justru membuat kita semakin kuat. Bagaimanapun juga, yang namanya musibah atau badai pasti akan tetap berlalu. Kita sama-sama saja berdoa, semoga dunia kembali pulih seperti semula. Semoga Indonesia bisa kembali merasakan damainya hidup. Untuk teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Tetap stay at home. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.